Sobat Dwe, kita ketemu lagi di BW Lunch. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kebetulan membaca agak ketat soal sexual harassment. Ngeri. Sexual harassment dimaksudkan sebagai satu pemaksaan seksual, baik melalui kekerasan, penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau satu tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik berupa perabaan, penggunaan kata-kata, pelecehan yang punya korelasi dengan seksual. Itu disebut dengan sexual harassment. Dan ternyata ini banyak terjadi di ruang publik. Nanti saya akan jelaskan. Cuman yang paling menarik adalah ternyata kenapa tadi saya sebut sexual harassment itu mengerikan. Ada beberapa informasi yang saya dapat, baik melalui handphone, melalui laptop saya, maupun melalui hasil-hasil studi. Misalnya saja, ternyata ada satu lembaga yang melakukan survei. Ini namanya neverokproject.org. Dia mengatakan dari sekian ribu responden yang disurvei, hasil kuantitatifnya menyebutkan 94% dari sekitar 1.240 responden yang disurvei itu ternyata mengalami apa yang disebut dengan sexual harassment. Kalau kemudian saya lacak lagi, ini satu berita dari Women, Business and Law World Bank 2019. Ternyata 10 dari 11 negara ASEAN itu sudah secara spesifik membuat regulasi yang berkaitan dengan sexual harassment. Cilakanya kecuali Indonesia. Apa yang menarik lagi? Dari 80% perempuan yang mengalami sexual harassment, itu ternyata hanya 1% saja yang melaporkannya. Dan inilah contoh-contoh situasi-situasi yang kita hadapi dalam konteks social harassment. Korbannya adalah perempuan, dan kajiannya kita akan lebih perhatikan pada sexual harassment di ruang-ruang kerja. Kita akan lanjutkan diskusinya untuk selanjutnya. Sobat BW, ini ada yang menarik nih. Di sini disebutkan bahwa di hampir sebagian besar kasus sexual harassment itu ternyata orang yang menjadi korban tidak malah dilindungi atau disupport, malah dia kemudian juga banyak diintimidasi ketika kasusnya dibawa ke proses hukum. Jadi dia mengalami 2 kali tekanan dan 2 kali menjadi korban. Sudah diharas, tapi ketika punya keberanian, dan itu hanya 1 dari 80%, 1% dari 80%, tapi kemudian orang-orang ini justru mengalami intimidasi lanjutannya. Masih ingat kasusnya yang baru-baru terakhir ini di Indonesia kan? Baik Nuril Makhum. Itu contoh-contohnya. Jadi sekarang kalau kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai sexual harassment, itu paling tidak ada 5 jenis pelanggaran, 5 jenis sexual harassment. Bagian pertama adalah pelecehan gender, yaitu menghina perempuan atau merendahkan wanita, termasuk dengan memberi komentar-komentar, membuat joke-joke yang tidak perlu, yang menyebabkan direndahkannya wanita. Itu bagian yang pertama yang disebut dengan pelecehan gender. Terus yang kedua adalah perilaku menggoda, mencoba-coba, menggoda-goda, atau yang perilaku-perilaku yang tidak pantas, yang seharusnya tidak lazim dikemukakan.
Jadi dia sedang test on the water untuk mencoba-coba. Itu disebut dengan perilaku menggoda. Ada yang lainnya, kualifikasi yang ketiga yang disebut dengan penyuapan seksual. Kalau di tindak pidana korupsi, kita menyebutnya, dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia walaupun tidak dibuka, yang disebut dengan sex gratification. Ini penyuapan yang berkaitan dengan seksual. Jadi seks dijadikan bagian dari proses gratifikasi. Sekarang ada istilah lain juga yang mulai dikenal, pemaksaan seksual, tapi di dalam konteks yang disebut dengan sex extortion. Jadi ada extortion yang berkaitan dengan seks. Kalau you nggak kasih seks, maka gua nggak akan kasih apa-apa yang menjadi bagian dari kewenangan kita, dan kewenangan pejabat itu. Ada lagi yang disebut dengan pelanggaran seksual, seperti menyentuh, meraih secara paksa, atau penyerangan-penyerangan seksual. Jadi mau dikatakan bahwa hari ini jenis, bentuk, modus operandi mengenai sexual harassment itu berkembang. Yang paling mengerikan sekarang juga ada harassment melalui cyber. Jadi cyber sexual harassment. Yang paling mengerikan di dalam sexual harassment yang menggunakan cyber itu bisa terjadi selama 24 jam, 7 kali 24 jam, berbulan-bulan, dan masif sekali dilakukan. Dan itu menyebabkan korbannya hancur, korbannya betul-betul tak berkutik. Kejahatan hari ini mengintai kita semua, khususnya kaum perempuan. Salah satunya adalah sexual harassment dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandi. Sobat BW, ternyata ada 3 hal penting lainnya kalau kita bicara soal sexual harassment. Bagian yang pertama itu, pelaku sexual harassment itu bukan sekedar atasan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahannya untuk memaksakan seksualitas, tapi bisa juga terjadi secara horizontal, bahkan dengan sesama teman sekerjanya. Dan yang menarik, bisa juga terjadi perilaku ini dilakukan oleh bawahan. Jadi ini perilakunya ini bisa dilakukan oleh siapapun terhadap seseorang. Poin yang kedua, definisi terbaru mengenai sexual harassment itu mengarah kepada diskriminasi, tapi disebutnya juga sebagai dalam tanda petik sexual harassment dengan cara mengintimidasi pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak diberikan kepada perempuan dengan alasan gender. Itu juga sekarang masuk dalam kosakata dalam tanda petik sexual harassment. Nah, yang ketiga yang juga jadi menarik adalah ada dampak dari seluruh tindakan yang disebut dengan sexual harassment itu. Yang pertama adalah ini akan membuat ruang kerja bagi perempuan menjadi semakin terbatas. Dengan begitu, perempuan tidak bisa mengoptimalisasi kompetensinya karena ada yang disebut dengan sexual harassment. Apalagi yang menarik yang kedua, akibat sexual harassment, maka kemudian efektivitas kerja para perempuan yang seharusnya bisa optimal menjadi sangat terbatas karena ada ketakutan-ketakutan. Bahkan situasi ini kalau dibiarkan terus-menerus membuat situasi kerja menjadi tidak kondusif. Ini juga bisa menjadi bagian dari dampak dari apa yang disebut dengan sexual harassment. Kalau ini kemudian diteruskan terus-menerus, maka dampak lanjutannya adalah akan terjadi potensi kekerasan karena pembiaran-pembiaran tadi itu memicu dan memacu orang meningkatkan derajat tindakan dari kekerasan itu, sehingga terjadilah ancaman kekerasan
yang justru sangat merugikan kita semua, orang-orang yang bekerja dalam situasi kerja yang tadi disebutkan. Nah, semuanya itu harus diatasi. Sobat BW, kalau kemudian kita mencoba mengkaji atau mendiskusikan pelecehan seksual dalam konteks hukum di Indonesia, ada yang menarik. Ada begitu banyak pendapat. Yang pertama dikatakan bahwa pelecehan seksual, ini satu pendapat ya, itu tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia karena tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit apa itu kekerasan seksual. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekerasan seksual itu walaupun kosakata itu secara eksplisit tidak dikenal, tapi itu bisa dimasukkan menjadi bagian dari kejahatan kesusilaan. Jadi dia cukup diatur dan ada diatur di dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana kesusilaan. Kalau kekerasan seksual itu sudah berupa pemaksaan dan kemudian itu terjadi proses pemerkosaan, itu sudah diatur di pasal 285 KUHP. Nah, kalau kemudian definisi dari seksual harassment atau kekerasan seksual itu juga termasuk bukan saja kontak fisik tapi lisan, isyarat, tulisan, serta psikologis dan emosional. Apa itu misalnya ajakan terus-menerus yang tidak diinginkan sehingga kemudian bisa dikualifikasi ke penghinaan, itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam salah satu pasal di dalam KUHP yang disebut dengan pasal 315. Karena di situ disebutkan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan. Yang saya inginkan adalah, yang ingin saya kemukakan adalah, ada lagi sebenarnya satu draft yang belum selesai dibahas di DPR. Rancangan undang-undang itu jelas menyebutkan soal yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Jadi undang-undang itu adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Dan kalau undang-undang ini nanti diajukan, maka kemudian urusan seksual harassment itu diatur secara khusus melalui undang-undang ini. Undang-undang yang saya maksudkan tadi adalah undang-undang atau rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Kita tidak membahas ini lebih detail. Kita nanti akan melibatkan BW Lounge, nanti akan mengundang ahli-ahli yang berkaitan dengan tindak pidana seksual harassment. Kami juga nanti mudah-mudahan punya kesempatan untuk mengundang Komnas Perempuan untuk melihat dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan seksual harassment. Sobat BW, yang sekarang penting didiskusikan bagaimana melawan seksual harassment. Apa yang mesti dilakukan? Jadi kalau kemudian seksual harassment itu dibagi, diklasifikasi, ya ada dua kan sebenarnya. Ada yang berupa fisik dan ada yang berupa verbal. Ya. Ada juga isyarat, ada tulisan macam-macam gitu. Nah, mari kita mulai. Bagaimana melawan yang berupa verbal? Diusulkan dalam beberapa tulisan, dikemukakan, bersikaplah tegas. Jadi kalau sudah ada orang yang menjurus-jurus, katakan bahwa saya tidak mau bicara atau mendengar hal-hal seperti itu. Itu jadi penting. Yang kedua yang juga penting dilakukan, menghindari komunikasi-komunikasi yang bersifat personal. Karena dalam komunikasi yang bersifat personal, tidak ada saksi dan itu akan menyulitkan pembuktian. Yang ketiga, jika sudah tidak bisa lagi menghindari dan ada terrorizing terus-menerus, maka sebaiknya diangkat pada level yang lebih tinggi lagi. Ajaklah asosiasi terlibat akan bahwa ada masalah seperti itu. Ajaklah atasan terlibat, ada masalah seperti itu. Kalau atasan yang terlibat, ajaklah institusi untuk terlibat. Jadi tariklah kasus ini ke level yang lebih tinggi dan menjadi perhatian bagi semua pihak. Dan tentunya Anda juga bisa punya kesempatan untuk mengadukan hal ini
kepada lembaga-lembaga yang punya otoritas seperti Komnas HAM maupun ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Lebih baik lagi kalau Anda bisa mendapatkan lawyers yang berasal dari kelompok-kelompok atau asosiasi yang memang memberikan konsentrasi di isu itu. Mungkin suatu ketika kita akan ajak seperti LBH Apik misalnya. Lalu bagaimana dengan kekerasan-kekerasan yang sudah berupa fisik, yang langsung, yang akan memaksa? Suka atau tidak suka, kita harus melakukan perlawanan. Baik kalau ada teman-teman yang memiliki kemampuan dengan bela dirinya, bisa juga melengkapi alat-alat tertentu yang bisa dipakai untuk melawan. Ya, sekarang ada alat-alat yang saya nggak tahu namanya, itu lupa namanya, pakai strum atau berupa apa yang disebut dengan pepper spray, itu juga bisa dilakukan. Hal lainnya yang juga penting untuk dikemukakan adalah tunjukkan bahwa Anda melawan lebih dulu, supaya kemudian mereka juga tidak memandang bahwa Anda ini orang yang lemah. Ini juga penting untuk dikemukakan. Nah, teman-teman, itu tindakan-tindakan yang bisa dipakai. Jadi, tindakan-tindakan yang bisa dipakai adalah tindakan-tindakan yang secara fisik ditunjukkan untuk melawan. Saya pernah melihat di satu video tertentu bahwa ada teknik-teknik yang digunakan atau bisa diajarkan untuk melawan orang-orang yang ingin melakukan kekerasan secara fisik seketika untuk melakukan sexual harassment. Dan ini nanti juga kita akan undang orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk mengcounter tindakan-tindakan yang sifatnya atau mengarah pada sexual harassment. Sobat BW, akhirnya kita sampai di ujung diskusi kita mengenai sexual harassment. Apa yang bisa kita simpulkan? Bagian pertama, sexual harassment sekarang sangat dekat dengan hampir seluruh kehidupan. Bahkan ada situasi yang tidak mendukung, yang tidak kondusif, di mana walaupun survei fakta mengatakan sexual harassment ini menyergap kita, tapi pihak-pihak yang menjadi korban tidak sepenuhnya didukung dan ditopang. Belum lagi pihak-pihak dari korban itu banyak sekali atau sebagiannya tidak punya keberanian untuk melaporkan. Karena mereka menyadari ada resiko jika mereka melaporkan, justru mereka menderita kerugian lagi. Jadi ada situasi yang tidak mendukung. Dan sekarang yang namanya sexual harassment itu juga berkembang kian canggih. Sebagian dari kecanggihan itu modus operandinya berupa melalui apa yang disebut dengan cyber sex harassment. Dan kalau itu terjadi, maka kemudian dampaknya akan luas sekali dan menimbulkan kerugian yang sangat besar sekali. Pelakunya ternyata juga bervariatif. Bukan sekedar atasan, tapi juga bisa dari horizontal, teman-teman sekerjanya. Tidak ada pilihan lain bahwa sexual harassment ini harus dilawan. Walaupun sistem hukum di Indonesia belum sepenuh-penuhnya mendukung, tapi ada beberapa pasal yang bisa digunakan untuk mempersoalkan para pelaku yang disebut dengan tindakan, yang melakukan tindakan dari sexual harassment ini. Dan pada akhirnya semuanya nanti harus diserahkan kepada orang-orang yang diduga punya potensi untuk diharas. Walaupun kita juga harus mendukung ya berbagai kelompok yang sekarang mulai tumbuh yang bersama-sama untuk melawan berbagai sikap, perilaku dan tindakan dari sexual harassment. Nah, untuk itu ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk melawan baik sexual harassment yang bersifat verbal maupun sexual harassment yang bersifat fisik. Sobat BW, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan apa yang tadi diuraikan bisa memberikan inspirasi dan sekaligus juga memberikan keberanian
untuk kita melawan sexual harassment yang hari ini ada di sekeliling kita dan menyergap kita. Saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.